Selamat datang di Panopa Channel. Halo bosku semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, selalu sehat, dan selalu diberikan kebahagiaan beserta orang-orang tercinta. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah mobil bekas lagi, yaitu yang ada di sebelah kanan saya ini. Ini adalah sebuah Kijang LGX EV tahun 2000. Ya bosku semuanya, jadi tahun 97 Toyota Kijang membuat perubahan besar ya yang cukup signifikan, yaitu dari desain yang sebelumnya itu mengotak, yaitu generasi Kijang Grand. Kemudian pada tahun 97 berubah drastis, desainnya menjadi sedikit membulat atau yang lebih familiar disebut Kijang Kapsul. Ya, dan generasi Kijang Kapsul ini dimulai pada tahun 97 sampai dengan 2004. Dari tahun 97 sampai 99 itu dia menggunakan teknologi masih karburator. Kemudian pada tahun 2000 dia sampai dengan 2004 dia menggunakan teknologi injeksi. Untuk kapasitas mesin Kijang Kapsul itu ada beberapa ya, ada 3 kategori, yaitu ada yang menggunakan bensin 1800 cc, kemudian yang kedua bensin 2000 cc, dan ada yang menggunakan diesel 2500 cc. Dan kalau kita lihat dari atau kita kategorikan dari sasisnya, ada yang long dan short. Itu yang long itu ada beberapa ya, yaitu yang versi terendahnya ada LX, kemudian ada versi menengahnya ada LSX, dan yang LGX ya, dan yang edisi spesial ada Kijang Krista. Dan kalau untuk yang short itu ya versi terendahnya ada SX, kemudian SSX, lalu SGX, dan versi edisi khususnya yaitu Kijang Rangga. Oke, lanjut kita akan mulai bahas mobil ini. Dan mobil ini ya adalah LGX EV tahun 2000. Ini adalah generasi atau keluaran pertama yang menggunakan mesin injeksi, yang menggunakan pasokan bahan bakar injeksi ya, karena yang sebelumnya itu dia masih menggunakan karburator yang tahun 97 sampai dengan 99. Jadi dia sudah menggunakan injeksi. Kalau kita lihat dari depan untuk lampunya bentuknya mengotak ya. Kemudian di pinggirannya ini ada lampu senja dan lampu sein. Dan di bagian bawahnya ini dia sudah dilengkapi dengan lampu kabut ya, atau fog lamp. Kemudian ke bagian tengah untuk grillnya bentuknya mengotak-kotak seperti ini ya. Beda dengan yang sebelumnya yang yang karburator. Kemudian di tengah sini dia ada lambang dari Toyota berlapis krom. Di pinggir-pinggirnya ini juga berlapis krom. Sebenarnya di sini juga berlapis krom ya, tapi ini sudah mengelupas karena dimakan usia ya. Kemudian untuk bumper dia menggunakan bahan plastik atau fiber ya. Kalau sebelumnya yang Kijang Grand itu menggunakan besi, jadi ini sudah berubah. Lanjut kita lihat dari samping. Kalau dari samping, dari depan ya, ini lampu seinnya masih kelihatan dari samping. Jadi tidak lagi memasang lampu sein tambahan ya seperti mobil-mobil lain. Dan kemudian di sini ada tulisan Kijang. Kemudian berlanjut untuk spion. Untuk varian LGX ini sebenarnya menggunakan krom ya, berlapis krom, tapi ini sudah mengelupas juga karena faktor usia ya. Kemudian untuk varian LGX ini sudah dilengkapi dengan flash karet atau side body molding kecil seperti ini ya. Untuk Kijang Krista dia sudah side body molding yang besar ya, jadi dia ada two tone atau 2 warna. Yang ini masih satu warna saja. Kemudian untuk bukaan pintunya masih model tarik seperti ini, model congkel. Dan untuk di sini untuk bukaan tutup bensinnya masih sama ya, berada di kiri, sama seperti Kijang yang
versi lama, versi sebelumnya. Dan untuk ban ini, peleknya yang sebenarnya itu menggunakan peleknya ukuran 14 sebenarnya yang aslinya, tapi ini sudah diganti menggunakan velg racing yang ukuran 15 in. Dan kita lanjut lagi ke bagian belakang. Kita mulai dari atas. Di sini ada semprotan ya, semprotan untuk wipernya. Untuk LGX dia sudah ada wiper belakang ini. Kalau yang sebelumnya yang variannya yang menengah LSX dan SSX itu belum dilengkapi dengan wiper ini. Kemudian di sini ada tulis logo Toyota lagi. Dan untuk kaca ini lebih lebar ya, lebih lebar dari yang versi tahun sebelumnya, yaitu yang 97 sampai 99 ya. Kalau yang sebelumnya lebih kecil kacanya. Kemudian untuk membuka pintu bagasinya di sini ada knob ya di sini. Kemudian di sini ada tulisan LGX 18 EV. Dan untuk lampunya, untuk lampu ini tersusun ya, masih tersusun seperti ini. Kalau yang 2003 sampai dengan 2004 itu sudah ada variasi lampunya sampai di sini. Jadi ini masih seperti ini saja ya, mirip dengan yang lama, cuma warnanya yang berbeda. Dan untuk bumper dia juga dari bahan fiber. Dan kita akan buka bagasinya ya dari sini. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ada knobnya. Oh ya, dan untuk list untuk platnya ini, untuk menaruh platnya ini masih polosan. Kalau yang 2003 dan 2004 itu sudah ada berlapis krum-kruman di sini ya. Jadi ini masih polosan. Oke, lanjut kita buka bagasinya. Seperti ini. Tinggal tarik saja atau bisa juga dikunci ya. Ya, karena dia LGX jadi dia ada 3 baris untuk joknya. Bagasinya tidak terlalu kecil ya, tapi tidak terlalu besar juga. Oke, seperti ini, cuman dia rata lantai. Kemudian kalau kita ingin bagasi yang lebih luas lagi, misalnya ini tidak ada penumpang di belakang, kita bisa tarik saja seperti ini dan dorong. Ya, jadi lebih luas ya, lebih luas kalau kita lipat joknya seperti ini. Ya, kita masuk ke dalam bagian depannya. Kita lihat di sini untuk setirnya sudah bentuk segitiga seperti ini. Di tengahnya ada logo Toyota dan ini sudah dikasih cover ya. Sudah dikasih cover. Di atas ada 2 sun visor tapi tidak dilengkapi dengan kaca. Kemudian untuk dashboardnya seperti ini. Ada perbedaan sedikit dengan yang versi karburatornya. Dan di sini lebih untuk kaca-kaca masih lebar ya. Seperti generasi Kijang Grand, tapi dashboardnya sedikit lebih tinggi. Kalau Kijang Grand itu kan kita bisa melihat moncong dari mobilnya ya. Tapi yang ini masih kelihatan sih, tapi tidak seperti Kijang Grand yang dashboardnya lebih rendah. Kemudian ya ini untuk saklar biasa ya, sama seperti mobil-mobil yang lain. Untuk setirnya ini masih fix saja, tidak ada tilt steering dan teleskopik juga. Kemudian untuk kisi-kisi AC dia ada 4, di tengah 2 ya. Kemudian di sini ada pengaturan AC-nya. Pengaturan AC-nya ini model geser dan hanya 2 saja. Kemudian di sini ada tempat untuk menaruh koin ya. Dan di bawahnya ini sudah ada single din. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Di sebelah kiri juga ada tempat penyimpanan tertutup. Kemudian di sini ada jam digital ya. Kemudian di bawahnya di sini juga ada tempat penyimpanan kecil. Shifternya di sini ya masih kurang lebih sama ya, sama Kijang Grand ya, agak panjang. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka dan ini ada
rem tangan, tuas rem tangan ya. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup. Kalau dibanding LSX dia lebih tinggi posisinya dan bisa dijadikan sandaran tangan juga. Oke, dan untuk fitur keselamatan dia hanya ada seatbelt saja ya, atau sabuk pengaman. Dia belum ada yang lainnya. Kemudian untuk LG ini, karena dia termasuk varian tertinggi, dia sudah dilengkapi dengan power window ya di keempat kacanya. Sementara yang paling belakang di ROG 3 itu masih bisa dibuka, hanya jenisnya adalah tip top atau flip ya. Kemudian di sini ada lampu baca dan bentuk AC-nya tipis ya. Masih mempertahankan konsep dari Kijang Grand yang lama, dimana bentuknya tipis seperti ini. Ya, kita lanjut lagi lihat door trimnya ya. Door trimnya bentuknya masih polos seperti ini sampai dengan tahun 2002. Kemudian 2003 2004 itu untuk door trim sudah lebih mewah ya. Kalau di sini kita lihat, di sini ada tweeter kecil, di sini ada bahan semacam beludur atau fabric itu. Di sini ada kulit sintetis ya. Dan ini untuk sandarannya di sini masih seperti Kijang kapsul yang generasi-generasi awal ya. Gimana bentuknya seperti ini. Di sini ada pengaturan untuk lock door-nya. Kemudian di sini ada 4 buah saklar power window untuk keempat pintunya ya. Dan jadi ini dia adalah central power window. Kemudian untuk jok, dia hanya bisa di pengaturannya rebahannya saja, belum bisa mengatur untuk ketinggian atau untuk mengatur ketinggian jok ini. Kemudian di sini ada tombol atau tuas untuk membuka tutup bensin. Jadi kita tidak perlu turun ya seperti Kijang Grand. Oke, kita lihat row keduanya. Ya, di sini ada AC-nya ya, blower atasnya. Jadi sudah double blower untuk varian LGX dan Krista. Untuk kenyamanan penumpang sampai dengan ke belakang ke di ROG 3 ya. Di sini juga ada satu saklar ya, saklar power window-nya. Handle-nya seperti ini dan ada speaker. Jadi totalnya ada 4 speaker yang besar seperti ini dan ada 2 tweeter di pintu kiri kanan depan. Kemudian kita lihat kalau untuk cukup nyaman ya. Ini sebenarnya joknya masih aslinya, tapi sudah dibungkus biar gampang membersihkan. Di sini ada armrest dan ada sandaran kepala juga sampai dengan ROG 3. Kalau yang varian lebih rendah itu LSX, dia belum memiliki headrest di belakang ya. Kemudian untuk pembagian joknya ini adalah 60-40 ya. Jadi di sini lebih kecil dan di sini lebih panjang. Dan untuk akses ke ROG 3-nya ini bisa dibuka kedua-duanya ya. Dari yang ini juga bisa dilipat dan ini juga yang sebelah sini juga bisa dilipat ke depan. Ya, dan untuk melipat jok ini agar kita bisa ke belakang ya. Ada tuasnya seperti ini di sini. Tuasnya seperti ini. Caranya adalah tinggal menarik ke depan, ya, kemudian dilipat. Ya, oke, kita bisa lihat, bisa diperlihatkan ya, bagian belakangnya. Oke, joknya seperti itu. Dan di ROG 3 sisi door trimnya semuanya polosan ya. Oke, itu saja sih di bagian belakang. Kita lihat bagian mesinnya. Bah, ini sudah menggunakan EV ya, teknologi injeksi 1800 cc, dan untuk tenaganya itu sekitar 83 horsepower. Oke, mesinnya seperti ini.
Ya itu tadi kita sudah lihat dari mulai eksterior, kemudian interior, dan mesin dari Kijang LGX ini ya. Mungkin masih ada yang kurang, bisa nanti ditambahkan sama teman-teman, sama bosku semuanya di kolom komentar. Ya, dan hal yang unik adalah untuk di Bali, kalau Kijang generasi sebelumnya yaitu Kijang kotak itu yang paling banyak diminati adalah versi shortnya. Tapi untuk versi Kijang kapsulnya itu yang paling banyak diminati justru yang versi longnya ya, yang ada L di depannya ya, LGX dan LSX juga. Dan kalau untuk ini ya, untuk mobil ini masih cukup kaleng, masih bodinya tipis. Ada sih yang sudah di overspeed di beberapa bagian. Dan satu informasi lagi, mobil ini akan dijual ya, mau dijual, buka harga 65 juta nego. Jadi yang minat bisa coret-coret di kolom komentar, kemudian bisa juga DM di Instagram kami @panopa. Saya rasa itu saja sih yang kita bahas kali ini. Dan kalau Anda suka video ini, Anda bisa like, dan untuk mendukung video channel kami, Anda bisa juga subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, dan share ke medsos kalian agar banyak orang yang bisa menikmati video-video dari kami. Kemudian jangan lupa untuk pantengin terus Panopa channel kita. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.